Halo semuanya, hari ini aku mau sharing gimana cara membuat website landing page untuk menjual atau jualan produk fisik. Nah, nanti di akhir teman-teman akan bisa membuat website yang kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Di atas ini ada logo, kemudian di bawahnya ada hero, di sini ada foto produknya, ada teks, ada button, kemudian di bawahnya ada section untuk fitur ya. Lalu di bawahnya sini ada section varian produknya ya, dan di bawahnya sini ada button buy now yang mana kalau kita klik ini bisa langsung mengarah ke WhatsApp dan kalian bisa ganti nanti teksnya misalnya halo saya mau order varian ini dan sejenisnya. Oke. Kemudian di bawahnya sini ada section support ya. Lalu di bawah sendiri ada section footer ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini, cukup simple dan ini juga bikinnya cukup mudah. Nah, semua ini dibuat tanpa coding sama sekali menggunakan WordPress dan Elementor. Gimana cara bikinnya? Yuk langsung aja kita bahas. Nah, sebelum masuk ke tutorial, aku mau bahas dulu nih, apa sih keuntungan kalau kita bisa bikin website sendiri? Yang pertama tentunya kita bisa bikin website untuk bisnis maupun untuk pribadi. Ya, misalnya kita punya bisnis sampingan atau mungkin punya bisnis offline yang mau dijadikan online, kita bisa bikin website untuk bisnis kita sendiri. Terus yang kedua, kita bisa juga menjual jasa pembuatan website. Kalau teman-teman lihat di situs freelance seperti Fiverr, untuk pembuatan landing page itu harganya cukup mahal ya, mulai dari $350. Terus kalau kita lihat juga di situs seperti Project, ini situs freelance di Indonesia ya, untuk pembuatan website WordPress itu juga harganya cukup mahal. Di sini kita lihat harganya itu sampai 3 juta sampai 5 jutaan. Jadi kalau kalian bisa membuat website sendiri, kalian bisa membuka jasa seperti ini. So ada banyak banget peluang dan juga keuntungan ya kalau kita bisa bikin website. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, untuk membuat sebuah website ya atau landing page, teman-teman butuh yang namanya hosting dan domain. Hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet. Contohnya seperti foto, teks, video, dan file lainnya. Domain adalah alamat suatu website, contohnya facebook.com, google.com, atau yokobom.com. Ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah. Nah, jadi teman-teman di sini hosting itu adalah tanahnya, ya, tanah di mana kalian bisa membangun rumah kalian. Sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian. Nah, untuk mendapatkan hosting dan domain, teman-teman bisa membelinya di penyedia hosting dan domain. Salah satu penyedia hosting dan domain di Indonesia yang aku rekomendasiin adalah Niaga Hoster. Di sini teman-teman bisa mendapatkan hosting mulai dari 9.900 per bulan ya. Dan yang paling aku suka ya dari Niaga Hoster ini, selain harganya yang cukup terjangkau, di sini juga tersedia customer supportnya itu 24 jam. Jadi kalau misalnya ada kendala, kalian tinggal chat langsung di sini dan mereka tersedia 24 jam. So kalian tidak perlu khawatir kalau misalnya hosting kalian ada kendala. Nah, kalian bisa langsung tanyakan ke customer support Niaga Hoster ya. Nah, untuk cara belinya di sini ada beberapa paket ya. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Yang aku rekomendasikan adalah paket personal karena di sini diskonnya yang paling gede ya. Diskonnya up to 75%. Jadi dengan harga 24 ribuan per bulan, teman-teman sudah bisa mendapatkan hosting plus gratis domain. Dan ini ada fitur yang namanya unlimited add-on domain. Artinya satu hosting ini bisa diinstal beberapa domain ya. Untuk cara belinya, klik pilih paket. Lalu di sini kalian bisa pilih durasinya. Untuk durasi yang diskonnya paling gede itu yang 3 tahun, diskonnya up to 75%. Jadi total harganya 890.000. Jadi kalau dibagi 3 tahun itu sekitar 300.000 ya. Terus kalian bisa masukkan nama domain kalian, klik cek domain. Nah, kalau misalnya tersedia, lihat di sini total harganya jadi 0 ya, karena ini sudah gratis domain selama 1 tahun. Kemudian klik tambahkan ke cart, klik lanjutkan. Lihat di sini total harganya itu 896.000 plus PPN 11% ya. Jadi totalnya 995.000. Nah, kalian bisa gunakan kode kupon Yokobom, masukkan di sini, klik gunakan. Dan lihat total harganya di sini berkurang jadi 895.000. So, kalian bisa gunakan kode kupon Yokobom untuk mendapatkan tambahan diskon 10%. Kemudian pilih metode pembayaran dan klik masuk untuk checkout. Kalau sudah dapat hosting dan domain, langkah berikutnya adalah menginstal WordPress.
Apa itu WordPress? Jika diibaratkan membangun sebuah website itu sama dengan membangun sebuah rumah, dan hosting ibaratnya adalah tanahnya dan domain adalah alamatnya, WordPress.org itu ibarat kerangka rumahnya, ya. Nah, ibaratkan kalian membangun sebuah rumah, kalian tidak perlu membangunnya dari awal, kalian tidak perlu membuat fondasinya dari awal. Sama halnya dengan membuat website dengan WordPress, kalian tidak perlu coding dari awal, ya. Kalian tinggal menggunakan WordPress untuk kerangkanya dan memodifikasi tampilannya sesuai dengan keinginan kalian. Untuk menginstal WordPress, teman-teman bisa login ke Niaga Hoster dan nantinya teman-teman akan menjumpai dashboard atau tampilan seperti ini, ya. Ini adalah tampilan dashboard baru dari Niaga Hoster. Di sini ada layanan hosting dan domain yang sudah teman-teman beli. Kemudian caranya klik kelola layanan yang hosting ini. Nah, nantinya teman-teman akan masuk ke seperti ini. Kemudian scroll ke bawah. Dan di sini pilih yang cPanel, ya. Klik lihat semua fitur cPanel. Kemudian kita scroll ke bagian paling bawah. Di sini ada WordPress, ya, di bawah script ini. Ya, di sini ada WordPress, kita klik. Lalu pilih install, kemudian di bagian sini pastikan teman-teman menginstal di domain yang ingin kalian install WordPress. Kemudian scroll ke bawah di bagian admin username dan password, teman-teman bisa ganti dulu. Di bagian admin email sebaiknya juga diganti dengan email teman-teman. Kalau sudah, scroll lagi ke bawah, kemudian klik install. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa klik websitenya untuk melihat, ya. Ini adalah tampilan website awalnya. Kemudian di sini ada untuk loginnya, ya. Jadi untuk login website WordPress itu nantinya di sini teman-teman, di nama domain teman-teman garis miring WP admin, ya. Dan ini adalah tampilan awal WordPress ketika selesai diinstal. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke bagian setting, kemudian pilih general. Nah, di sini kita bisa setting untuk site title-nya, bisa diisi misalnya di sini kita akan membuat landing page untuk jualan wireless headphone. Nah, bisa diisi dengan site title seperti ini, atau bisa juga diisi dengan nama brand dari toko kalian, ya. Lalu kemudian di bawahnya sini ada tagline. Nah, di sini juga bisa diisi dengan tagline dari toko atau mungkin dari produk kalian. Kemudian di bawahnya sini kita setting dulu untuk time zone-nya. Kita sesuaikan dengan time zone Indonesia aja. Jadi UTC plus 7. Lalu untuk date formatnya ini bisa disetting. Kalau nggak kita skip aja date format dan time format. Cukup ini aja yang disetting. Kemudian klik save change. Lalu masuk ke menu di sini permalink. Nah, secara default WordPress itu akan membuat URL seperti ini, teman-teman. Nama website kalian, garis miring tahun, garis miring bulan, tanggal, baru garis miringnya di sini URL postingan kalian. Ini terlalu panjang, jadi kita singkat dengan memilih format yang post name ini aja. Jadi nantinya ketika kalian membuat suatu posting, alamat URL adalah nama website kalian, garis miring, link URL-nya. Nah, ini jadi lebih singkat dan juga lebih mudah untuk diingat. Oke, kalau sudah, scroll ke bawah, klik Save Change. Sekarang kita lanjut install plugin yang dibutuhkan. Masuk ke plugin, klik Add New, kemudian ketikkan di sini Elementor. Nah, kita install plugin Elementor Website Builder yang ini, klik Install Now, kemudian klik Activate. Nah, kalau sudah muncul halaman seperti ini, artinya Elementornya sudah berhasil diaktifasi. Kita klik close ini aja, teman-teman. Oke, jadi plugin yang dibutuhkan di sini adalah Elementor aja, ya. Dan kita hanya butuh plugin Elementor yang free, ya, yang gratis saja. Nah, selanjutnya kita perlu setting dulu untuk Elementornya. Pilih menu Elementor, kemudian klik Setting, lalu pilih tab Fitur. Nah, di bagian sini kita aktifkan fitur Flexbox Container, ya. Jadi ini adalah fitur baru dari Elementor yang mana ini menggantikan kolom. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk membuat website tanpa coding dengan Flexbox Container ini. Nah, caranya kita klik di sini kemudian klik Activate, ya. Lalu scroll ke bawah,
pilih Save Change. Oke, sekarang kita bikin page baru, pilih menu page, klik Add New, beri judul misalnya Home, lalu klik tombol Edit with Elementor. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari Elementor ya. Jadi nanti kita bisa membuat website tanpa coding di sini. Nah, pertama kita perlu lakukan setting dulu. Pilih menu setting di pojok kiri bawah, kemudian pilih page layout. Nah, di sini kita pilih yang Elementor Canvas. Dan lihat ya di samping sini atau di kanvas utama ini jadi kosong seperti ini ya. Kemudian kita klik publish dulu aja. Oke, sekarang kita bikin untuk header hero-nya. Klik add new container. Kemudian pilih di sini yang direction-nya ke bawah ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman pilih kotak 6 ini ya untuk menampilkan widget. Nah, sekarang kita tarik kontainer ini ke sini. Oke. Kalau sudah, arahkan mouse-nya ke sini, ya, edit container, klik kanan, pilih duplicate, ya. Oke. Nah, kemudian yang bagian di sini, teman-teman, kita klik edit container, ya. Arahkan mouse-nya di bagian sini, teman-teman. Edit container. Oke. Sekarang kita buat background-nya terlebih dahulu. Nah, masuk ke style, kemudian background type-nya di sini aku pilih yang gradient, ya. Untuk warnanya pertama aku kasih warna biru, lalu yang di bawahnya sini aku kasih warna orange ke putih-putihan ya, seperti ini. Oke. Sekarang aku mau balik dulu warnanya, ini jadi di atas sini teman-teman, dan yang warna birunya itu berada di bawah sini. Oke, seperti ini. Lalu di bagian angle-nya ini kita atur dulu kira-kira 195 seperti ini. Oke. Kemudian masuk ke widget lagi. Nah, di sini kita tarik widget image ya, drag ke kolom yang pertama sini. Oke. Nah, di bagian atas ini aku mau kasih untuk logonya ya. Jadi di sini aku mau kasih logo. Kita masukkan dulu, select file. Kemudian klik insert media. Nah, ini adalah logonya. Lalu logonya ini aku mau tempatin di kiri. Kita pilih alignment-nya di kiri seperti ini. Kemudian pilih style dan kita bisa adjust untuk ukurannya. Oke, kurang lebih kita pakai 10 aja. Oke, lalu di bawahnya sini, nah kita kasih untuk header hero-nya ya, untuk di kolom ini. Pertama kita klik dulu edit container, lalu kita pilih direction-nya itu ke samping seperti ini ya. Kemudian teman-teman pilih widget lagi ya, pilih yang container, kita drag ke tengah sini. Oke, seperti ini ya. Jadi ada ini kontainer di luarnya dan ini kontainer di dalamnya, ya. Kemudian yang kontainer di bawah di dalamnya kita klik kanan, pilih duplicate, ya. Jadi ada dua kontainer di dalam kontainer yang ini, ya. Seperti ini. Lalu di bagian sini, di bagian kontainer yang paling kanan, aku kasih image, ya, widget image, dan kita masukkan untuk image-nya terlebih dahulu. Di sini aku pakai image untuk produknya ya, headphone seperti ini, insert media, nah seperti ini. Oke, lalu kita masukkan widget baru heading ya, kita drag ke bagian sini kiri. Oke, seperti ini. Lalu di bagian sini kita ganti dulu untuk teksnya ya, misalnya di sini the new seperti ini. Kita setting dulu bagian style. Text colornya aku pakai warna hitam aja. Lalu untuk bagian tipografinya di sini aku pakai font Inter. Dan untuk size-nya di sini aku pakai 60 aja. Lalu weight-nya aku pilih yang normal. Oke. Kemudian di sini aku copy atau duplikat ya, klik kanan, duplikat. Nah, di bawahnya sini aku ganti teksnya jadi wireless headset atau wireless headphone mungkin.
Oke, seperti ini. Kemudian masuk ke style, pilih tipografinya, samakan aja enter. Yang white-nya di sini aku mau pakai yang extra bold seperti ini. Jadi kalau kita lihat dia akan seperti ini. Oke, mungkin ini aku ganti headset aja. Oke, seperti ini. Lalu di bawahnya sini aku mau kasih widget button ya. Drag ke sini widget button di bawahnya. Nah, kemudian di bagian teksnya kita kasih text by now. Kemudian masuk ke style dan di bagian colornya di sini aku kasih warna putih, untuk text colornya jadi warna hitam. Tipografinya kita pakai inter. Dan untuk size-nya mungkin sekitar 16 atau 18. Oke. Weight-nya kita kasih yang bold. Kemudian balik ke konten di sini, dan untuk size-nya aku kasih yang large seperti ini. Oke, terus balik ke style lagi. Untuk border radiusnya kita kasih 100 supaya tombolnya itu ada roundednya ya. Lalu pilih yang hover ini ya. Nah, di bagian sini untuk hover animationnya kita kasih yang grow. Jadi pas tombolnya dideketin dia akan seperti ini ya. Oke, untuk yang image juga aku kasih hover juga. Kita klik dulu teman-teman di sini image-nya, terus masuk ke style, lalu pilih hover, dan di hover sini hover animation kita kasih yang grow. Jadi begitu mouse-nya dideketin, ya gambarnya akan bergerak seperti ini. Oke, kemudian teman-teman pilih yang container, ya edit container, klik kiri, edit container yang di luar ya, di klik kiri. Lalu di sini untuk align itemnya kita kasih yang center ya. Oke, seperti ini. Kemudian masuk ke tab advance, di bagian padding kita unlink dulu. Topnya kita kasih 50 supaya ada jarak di atasnya, dan di bawahnya di bottom kita kasih 100 seperti ini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kurang lebih untuk tampilan hero-nya seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik update dulu. Oke, sekarang kita lanjut untuk bikin section di bawahnya ya. Di bawah hero di sini aku mau kasih section untuk fitur ya. Nah, kita copy aja dari kontainer hero-nya ini. Klik kanan di sini teman-teman, arahkan mouse kalian di sini, kemudian klik kanan, pilih duplicate ya. Kemudian kita balik dulu untuk backgroundnya ya, supaya backgroundnya ini agak seamless ya. Pertama kita masuk ke menu style dulu, kemudian untuk bagian warnanya ini ya, ini kita copy hexanya. Oke, copy. Lalu yang second colornya, nah kita paste dulu di sini teman-teman, paste. Kemudian yang sini kita cut ya, klik kanan, cut hexanya jadi seperti ini, dan kita paste di sini. Oke, jadi terbalik seperti ini ya. Dan kita lihat di sini kita setting dulu ya untuk angle-nya. Oke, kita sesuaikan kurang lebih di angka 171 mungkin. Oh, masih belum nyatu ya. Coba kita rubah lagi di angka 166. Dan kita lihat, nah di sini background-nya terlihat menyatu ya antara atas dan bawah. Oke. Nah, sudah. Kemudian untuk yang section atau container ini kita nggak perlu lagi. Jadi ini kita klik kanan lalu pilih delete ya. Jadi kita hanya butuh 2 container ini aja. Oke. Selanjutnya untuk image-nya di sini kita masukkan image baru dulu. Di sini aku pilih image yang ini. Klik insert media seperti ini. Oke, nah image-nya ini aku mau geser di sebelah kiri ya, supaya ini image yang section hero sudah di kanan ya. Nah, image yang kedua bagusnya di sebelah kiri. Kita drag ke sini. Yang image-nya aja ya teman-teman, image-nya aja kita drag ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk teksnya ini kita nggak perlu lagi. Kita delete dulu, klik kanan delete. Ini juga di delete dan buttonnya juga di delete. Oke.
Lalu di sebelah kanannya kita kasih widget, ketikkan di sini icon, pilih yang icon box, kita drag ke bagian kanan sini. Oke. Pertama kita adjust dulu untuk icon positionnya dibuat ke kiri seperti ini ya. Lalu kita setting untuk judulnya, misalnya kita beri untuk ini all new teknologi seperti ini, terus pilih ke style, primary colornya kita ganti jadi hitam. Dan untuk yang konten, colornya juga sama. Di sini aku pakai hitam. Lalu di bagian tipografinya kita pakai font Inter. Size-nya kita isi 36 dan weight-nya diisi 400 saja. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang description-nya, font-nya dibuat hitam dan tipografinya kita buat font-nya Inter. Lalu size-nya mungkin sekitar 18 saja. Oke, seperti ini. Sekarang kita adjust untuk spacing icon-nya ya. Kita bisa adjust untuk spacing-nya mungkin segini aja. Lalu untuk size-nya juga bisa kita kecil besarin di sini ya. Oke, mungkin segini aja cukup. Oke. Kemudian teman-teman bisa mengganti ya untuk di bagian deskripsinya, itu kalian bisa ganti di sini ya. Sekarang kita klik kanan, duplikat dulu, duplikat, dan di sini aku pilih 3 seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa ganti untuk judulnya ya, masing-masing judul. Misalnya di sini kita ganti yang ini lasting battery. Lalu yang bawahnya ini kita bisa ganti juga untuk economic design mungkin ya. Terus font untuk iconnya juga bisa kalian ganti di sini ya. Misalnya di sini kita masukkan icon lainnya, itu bisa seperti ini. Terus yang baterai ini juga sama, kita bisa masukkan icon lainnya di sini. Oke, mungkin seperti ini. Teman-teman bisa adjust nanti untuk iconnya ya. Aku rasa untuk section fiturnya sudah cukup ya seperti ini. Kalau kalian mau tambahin banyak fitur bisa ya dengan cara klik kanan duplikat untuk iconnya ini, atau kalian juga bisa dengan cara duplikat satu kontainer ini ya, klik kanan duplikat. Nah, jadi ini bisa untuk section fitur berikutnya ya. Misalnya kalau seandainya fiturnya itu ada banyak. Oke. Nah, ini aku cukup satu ini aja seperti ini ya. Kalau sudah, jangan lupa klik update dulu. Oke, lanjut lagi di bawah section fitur. Nah, di sini kita kasih section untuk pilihan produknya ya. Nah, caranya kita ambil aja section di atasnya ya untuk kita copy ya. Karena di sini bawahnya warnanya yang gradasi ke oren-orenan ini ya, oren ke putih-putihan ini. Jadi kita ambil section yang atas ini ya. Klik kanan edit container, kemudian pilih copy. Nah, arahkan mouse kalian atau scroll ke bawah sini. Nah, arahkan ke sini, kemudian klik kanan dan paste. Nah, lihat teman-teman, untuk backgroundnya ya, kalau kita lihat sudah seamless, sudah menyatu seperti ini ya. Oke, kemudian untuk section yang ini ya, untuk di sini kita mau kasih pilihan produk. Jadi pertama untuk logonya ini kita nggak perlu ya, tapi kita masih butuh kontainernya ini. Jadi kita delete untuk widget logonya ini aja. Arahkan mouse kalian ke sini ya, edit image sini, klik kanan, pilih delete. Oke, seperti ini. Lalu pilih widget heading ya, drag ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa ganti untuk titelnya, misalnya untuk titelnya bisa kita masukkan misalnya choose your favorite color, misalnya seperti ini. Lalu di bagian style kita kasih warnanya hitam. Lalu tipografinya kita rubah jadi Inter. Dan untuk size-nya aku pakai 26. Lalu untuk weight-nya di sini aku pakai yang normal ya, seperti ini. Terlalu tipis, medium aja. Oke, seperti ini. Kemudian balik ke konten lagi. Nah, kita pilih alignment-nya yang center, dan di bagian sini teman-teman kita kasih seperti ini, bold ya, tanda seperti ini. Kemudian di
akhir color kita kasih, nah seperti ini teman-teman, supaya untuk teks yang favorit colornya ini jadi bold ya. Nah ini tandanya ya, seperti ini. Oke, sekarang kita buat untuk di bawahnya ini pilihan produknya. Nah, kita delete dulu untuk widget teksnya ini, dan buttonnya kita delete dulu. Oke, nah sekarang kita butuh 3 kontainer seperti ini, dan ini kita delete juga. Oke, jadi kita punya 3 kontainer ya, seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke widget. Di sini teman-teman ketikkan image. Nah, pilih yang image box ini, kita drag ke kontainer yang pertama ini. Oke. Pertama kita masukkan dulu untuk image-nya. Nah, di sini aku pakai image yang ini, klik insert media seperti ini. Terus untuk titelnya kita bisa isi misalnya black ya, untuk colornya seperti ini. Terus untuk deskripsinya kalian bisa isikan di sini, sementara kita pakai lorem ipsum aja seperti ini. Kemudian kita adjust dulu bagian style, dan image-nya kita besarin dulu. Kira-kira oke, kita buat 100% aja seperti ini. Oke. Lalu masuk ke tab advance ya. Kemudian pilih background. Kemudian background type-nya kita pilih warna putih seperti ini. Oke. Lalu kita pilih di bagian border sini ya. Untuk border radiusnya kita unlink dulu. Nah, untuk di bagian right-nya sini kita isikan 60, terus bagian left-nya kita isikan 60. Oke. Jadi dia ada sudut lengkung seperti ini, teman-teman, di bagian pojok kanan dan kiri bawah ya. Lalu di bagian layout kita kasih paddingnya sekitar 30. Oke, segini. Kemudian kita masuk ke menu style dulu ya, pilih konten. Nah, di tab konten ini untuk bagian colornya kita kasih warna hitam, tipografinya kita ganti jadi inter, dan size-nya mungkin sekitar 25. Lalu untuk weight-nya biarkan 600 saja. Kemudian untuk deskripsinya jadi hitam juga, warnanya, tipografinya kita ganti inter, dan size-nya kita isi 16. Untuk weight-nya kita pilih yang normal. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa setting di bagian image ya, untuk spacing-nya ya, kita naikin dulu dikit. Di bagian titelnya juga sama, kita naikin dikit ya, kurang lebih segini aja. Kemudian pilih yang tab image ini lagi, pilih hover. Nah, di hover ini kalian bisa pilih untuk hover animation-nya. Kita pilih yang grow. Jadi ketika mouse didekatkan, nah dia akan seperti ini ya, ada animasi grow. Kalian bisa pilih animasi lainnya. Di sini ada banyak ya animasi lainnya, misalnya float juga bisa. Nah, di sini aku pakai yang grow aja. Oke. Nah, kalau sudah di bawahnya sini kita kasih button ya. Pilih widget, masukkan button. Ya, drag ke bawahnya sini. Oke, seperti ini. Oke, daripada kita buat button baru, mendingan kita copy button dari sini aja. Caranya klik kanan, ya, arahkan ke sini ke kanan, pilih copy, kemudian paste di sini. Klik kanan, paste. Nah, yang ini kita nggak butuh, jadi kita delete aja. Oke, untuk buttonnya klik dulu, kemudian kita buat alignmentnya center, ya, seperti ini. Lalu untuk stylenya, nah warnanya di sini opacity-nya aku mau kurangin dikit ya, kurang lebih setengahnya, segini aja. Oke, sudah cukup. Kemudian kita bisa copy untuk sectionnya ini atau kontainer ini. Klik kanan, duplicate, klik kanan, duplicate. Jadi ada 3, dan kontainer yang ini kita nggak butuh, jadi kita hapus saja, delete, dan yang ini delete. Oke. Lalu pilih kontainer yang di luar ini, teman-teman. Di luar 3 kontainer ini, ya di sini. Klik kiri. Nah, di bagian gap between-nya kita isikan sekitar 70 ya, supaya ada jarak ya antara kontainer yang ini dan ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa ganti kontennya. Misalnya yang ini kita kasih variasi warna ini, kemudian yang satunya kita bisa ganti
juga untuk image-nya, dan judulnya kita bisa ganti juga, misalnya yang ini gold dan yang ini white. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita atur lagi untuk paddingnya ya. Klik di sini edit container ya. Klik kiri, masuk ke tab advance, bagian padding di unlink, lalu di bagian atas ya kita kasih padding 50 dan di bawahnya juga sama 50 aja. Oke, kira-kira segini. Kalau sudah, kita klik update dulu. Oke, sekarang kita lanjut untuk section di bawahnya produk ya. Di sini, di bawahnya sini aku mau kasih section untuk support. Caranya kita buat kontainer baru, tapi kita nggak usah buat baru, kita copy aja dari kontainer yang fitur ini ya. Klik kanan ya, copy, kemudian scroll ke bawah, arahkan mouse ke sini, klik kanan, paste ya. Nah, kenapa kita pilih yang section fitur? Karena lihat di sini ujungnya warna yang ini adalah biru, dan yang section fitur ini atasnya adalah warna biru. Nah, jadi kita gabungkan, so backgroundnya dia akan tampak seamless seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita buat di sini untuk section support ya. Pertama, di sini aku mau ganti untuk gambarnya ya. Klik gambarnya, kemudian kita ganti dulu image-nya jadi yang ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita ganti untuk supportnya ini, image-nya. Ini yang fitur sudah di kiri ya. Jadi aku mau buat yang section supportnya ini berada di kanan. Jadi kita drag aja ke kanan sini. Ya, arahkan ke sini. Seperti ini. Kemudian untuk yang ini, fitur ini ya, kita nggak perlu lagi. Jadi kita delete aja. Dan ini juga di delete. Oke, seperti ini. Lalu di bagian kiri sini, nah kita bisa masukkan teks baru ya dengan cara masukkan widget heading ya, drag ke sini. Nah, sekarang kita kasih untuk titelnya misalnya expert support seperti ini ya. Lalu masuk ke tab style, pilih text colornya jadi hitam. Di bagian tipografinya kita ganti jadi inter. Kemudian untuk size-nya mungkin sekitar 26 atau mungkin 36 aja. Lalu untuk weight-nya kita buat yang medium aja. Oke, seperti ini. Lalu di bagian bawahnya sini kita kasih widget text editor ya. Drag ke sini. Drag di bawahnya sini. Oke. Sekarang kita isi misalnya untuk teksnya ini kalian bisa isi ya dengan teks-teks kalian ini. Oke, terus masuk ke style, lalu teks colornya kita ganti jadi hitam, dan tipografinya kita ganti jadi inter, lalu size-nya sekitar 18. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita duplicate heading yang ini, expert support nih. Klik kanan, copy aja, lalu arahkan mouse kalian ke sini ya. Kemudian klik kanan, paste. Nah, jadi yang kita paste ini ya berada di bawahnya sini. Oke. Lalu di bawahnya sini misalnya kita bisa isi judulnya dengan our location. Oke. Nah, supaya ada hierarkinya, tipografinya ini size-nya aku kecilin yang ini. Jadi 26 ya, supaya yang menonjol adalah teks utamanya ini ya. Kemudian weight-nya kita bisa ganti jadi bold. Oke. Terus kita copy aja teman-teman yang ini, text editor ini. Klik kanan, copy, dan paste di sini. Oke, nah di bawahnya ini kita bisa isi dengan misalnya alamat toko kalian ya, seperti ini. Nah, sama supaya ada hierarkinya ya, supaya teks yang atasnya ini lebih kebaca duluan. Jadi yang bawahnya ini kita buat tipografinya, size-nya tuh dikecilin dikit, mungkin 14. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa klik update dulu. Oke, lanjut lagi di bawah section support ya. Terakhir kita kasih section footer ya. Caranya sama, kita copy dulu kontainer ya. Di sini aku pilih kontainer yang produk ini ya. Klik kanan, copy, kemudian scroll ke bawah, arahkan mouse ke sini, klik kanan, paste. Oke, seperti ini.
Kemudian untuk kontainer yang atas ini kita nggak butuh, jadi aku mau delete dulu, klik kanan, delete. Lalu di sini aku mau kasih tiga kontainer seperti ini ya. Jadi kita delete dulu untuk image box-nya ini aja. Klik kanan, delete, klik kanan, delete seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, kita delete aja satu kontainer ini supaya cepat. Klik kanan, delete, klik kanan, delete. Oke, seperti ini. Lalu di bagian sini ya, di dalam kontainer ini kita klik kanan, duplicate ya, klik kanan, duplicate. Jadi ada tiga kontainer seperti ini. Oke. Sekarang kita kasih untuk headingnya ya, untuk teksnya. Nah, kita copy aja dari sini teman-teman ya, klik kanan ini, copy, kemudian paste di sini, klik kanan, paste. Nah, ini caranya lebih cepat ya, karena kita tidak perlu lakukan setting untuk stylenya lagi ya. Oke, sekarang yang ini kita ganti teksnya misalnya jadi connect with us seperti ini ya. Lalu kita bisa copy lagi yang sini, heading yang ini, our location, klik kanan, copy, dan paste di sini teman-teman, paste. Oke, terus di sini mungkin teksnya kita bisa ganti jadi main office seperti ini. Terus kita bisa copy lagi nih teman-teman, klik kanan, copy, paste di sini. Oke. Terus di sini mungkin kita bisa ganti teksnya jadi sosial media. Oke, seperti ini. Oke, terus main office-nya ini kita bisa kasih teks ini juga teman-teman. Klik kanan, copy ya. Paste di sini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk sosial medianya di bawahnya sini kita masukkan widget ya, pilih widget di sini. Di sini kita ketikkan sosial media. Oke. Kemudian pilih widget sosial media, drag di bawahnya teks sosial media sini. Seperti ini. Di sini teman-teman bisa masukkan beberapa sosial media ya, Facebook, YouTube, Twitter. Caranya kalian bisa klik add item ya. Misalnya kalian punya di sini kalian bisa ganti nih logonya, misalnya jadi Tumblr, Vimeo dan lainnya ya, caranya seperti ini. Oke. Kemudian linknya kalian bisa paste di sini ya. Oke, terus untuk shape-nya di sini kita pilih yang shape-nya biarin aja. Lalu untuk alignment-nya kita buat rata kiri seperti ini. Lalu pilih ke style. Untuk color-nya kita ganti custom, dan di bagian secondary color-nya jadi hitam. Untuk primary color-nya opacity-nya kita nolin ya. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya sini mungkin teman-teman bisa tambahkan teks ya. Untuk kita copy aja gini, copy terus paste di sini. Mungkin kita bisa kasih juga teks untuk email atau email seperti ini atau apapun ya. Kalian bisa masukkan kontak-kontak lainnya di sini. Oke. Ini aku tebelin dulu untuk weight-nya jadi semi bold seperti ini. Terus size-nya mungkin kita jadiin 18 seperti ini. Oke. Lalu teman-teman pilih edit container yang ini ya, diklik. Kemudian kita pilih align itemnya jadi yang start ini ya, supaya dia rata ke atas. Ya, seperti ini. Oke, lalu pilih yang gap between-nya sekitar, ini kan 70 ya, jadi kita kurangin sekitar 30 mungkin, atau mungkin diisi 50 aja. Oke, ya cukup segini aja untuk footernya. Kalau sudah, kita klik update. Oke, sekarang kita setting untuk tombolnya ya, supaya ini bisa mengarah ke WhatsApp ya. Jadi nanti ketika orang mengklik tombol buy now ini, bisa langsung mengarah ke WhatsApp. Nah, caranya sebenarnya cukup simpel teman-teman. Kalian bisa klik tombol ya di sini ya, klik kiri, lalu pilih konten. Nah, di bagian link sini kalian masukkan link seperti ini ya. Di sini ada https://wa.me ya, garis miring. Nah, di sini diisi dengan nomor WhatsApp kalian ya. Diawali dengan 62 ya, bukan 0 ya. 62, 81 dan seterusnya.
Oke, nah kemudian kalau kalian pengen ada teks ya, misalnya begitu orang ngechat ada teks otomatisnya seperti ini, ya kalian bisa isikan dengan seperti ini, tanda tanya, teks, garis teks sama dengan, nah di sini ada untuk teks atau chatnya, ya misalnya halo, koma, nah untuk spasi itu formatnya adalah %20 seperti ini, ya. Terus saya, terus %20 ini spasi, mau %20 ini spasi, order. Ya, jadi format seperti itu. Oke, sekarang kita copy. Masukkan di sini. Paste. Dan ini juga sama. Baino-nya ini kita paste di sini juga. Dan yang ini juga sama. Nah, jadi kalian bisa atur nih teksnya. Misalnya, halo saya mau order varian yang black. Nah, kalian bisa tambahkan di sini. Ya, jadi nanti masing-masing button itu punya kodenya masing-masing. Ya, ini misalnya ini halo saya mau order yang black. Halo yang ke tengah kalian bisa isikan juga halo saya mau order yang white. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Lalu di atasnya sini ada tombol Baino juga. Nah, supaya ini bisa diklik, pas diklik supaya bisa mengarah ke sini ya, kita arahkan ke sini aja ya. Jadi nanti ketika orang ngeklik Baino, dia ngarah ke sini dulu. Nah, caranya kalian masuk ke sini ya, klik di sini Baino ini, tombol Baino-nya, klik edit, kemudian di bagian konten ya, di sini di linknya ini kalian isikan gini aja, color ya, seperti ini ya. Pagar color gini aja. Oke. Kemudian ini colornya kalian copy dulu. Copy teksnya. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di bagian choose your favorite color ini kita masukkan widget namanya Anchor. Kita ketikkan aja Anchor di sini. Ya, menu Anchor ini kita drag ke bawah sini. Oke. Lalu di bagian sini ya, teman-teman, text ID-nya, the ID ini kita isi color ya, text color tanpa pagar ya. Nah, jadi ketika nanti teks ini diklik ya, coba ya kita hide dulu, kita klik. Ops, belum mengarah, coba. Nah, dia akan scroll ke bawah sini. Oke, kita ulangi lagi ya. Diklik, dia akan ngarah ke sini. Ya, jadi button yang bawah ini kita arahin ke WhatsApp, dan button yang atasnya ini kita arahkan ke pilihan warna dulu. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah jangan lupa klik update dulu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu setting untuk versi responsifnya ya. Kita lihat dulu teman-teman untuk preview desktopnya, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi kita perlu setting untuk bagian responsifnya. Caranya teman-teman arahkan mouse ke bagian bawah, klik menu responsive mode, lalu pilih yang mode mobile ya. Kita lihat di sini apakah sudah cukup responsif ya. Pertama ini ada ikonnya atau logonya, ini terlalu kecil ya, kita klik dulu. Kemudian width-nya kita sesuaikan ya, kurang lebih ya mungkin 50%. Oke, segini. Kemudian untuk teksnya ini sudah cukup ya, cukup oke, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, jadi sudah nggak perlu diperbaiki. Kalau misalnya kalian merasa masih terlalu besar atau terlalu kecil, kalian bisa klik teksnya, kemudian masuk ke tipografi dan di adjust untuk size-nya ya. Kemudian kita scroll, untuk buttonnya juga sama, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sudah cukup pas. Image-nya juga sudah cukup pas. Kemudian yang bawah sini image dan ikonnya aku rasa juga sudah cukup pas ya. Nah, cuman di sini aku mau ganti untuk ini gambarnya teman-teman, gambarnya ini kan di atas ya. Nah, jadi aku pengen yang di atas ini teksnya dulu. Nah, caranya kalian klik edit container yang di atasnya atau yang di luarnya ini ya. Klik ini. Kemudian kalian ganti untuk directionnya ya. Kita ganti yang receive, yang atas seperti ini. Oke, jadi ini akan muncul teksnya dulu. Nah, baru image-nya ya. Oke, kita scroll lagi ke bagian bawah. Untuk teksnya sudah cukup pas. Ini juga udah pas. Terus ke bawah lagi, ini juga sudah cukup oke ya, sudah responsifnya, udah bagus semuanya. Oke, sudah cukup semuanya. Nah, kalau sudah kita klik update dulu. Nah, sekarang kita ganti yang mode tablet. Kita juga lihat untuk versi tabletnya. Untuk logonya masih terlalu kecil ya, jadi kita besarin dikit sekitar 20%.
Kemudian image, teksnya sudah cukup oke. Nah, untuk yang ini fitur ya, kita buat teks yang lebih kecil dikit ya, karena ini profesionalnya kurang bagus ya. Oke, kita masuk konten, kemudian tipografi, dan size-nya kita kecilin mungkin sekitar 24 ya. Lalu weight-nya kita buat agak tebal dikit, semi bold. Lalu untuk yang bagian deskripsinya, size-nya kita kecilin juga mungkin di angka 14. Kemudian untuk ikonnya kita kecilin juga, kurang lebih segini aja, mungkin 37 ya. Kemudian kita klik copy, klik kanan lagi di bawah sini, paste style ya. Jadi dia akan mempaste stylenya aja. Lagi ulangi di sini, klik kanan, paste style. Nah, jadi seperti ini ya. Kita scroll lagi ke bawah. Untuk yang ini sudah oke, tapi jaraknya terlalu lebar ya. Jadi kita perlu adjust juga. Edit container, klik. Lalu gap between-nya mungkin kita buat sekitar 35 aja. Oke. Kita scroll ke bawah. Yang bagian ini sudah cukup pas untuk dibaca. Dan footernya juga sudah cukup oke, kecuali yang ini emailnya. Nah, kita kecilin aja tipografinya jadi sekitar 12 mungkin ya, atau mungkin kita kasih 13 aja. Oke, segini udah cukup oke. Nah, sekarang kita klik update. Oke, terakhir kita bisa preview ya dengan cara klik preview ini. Oke, nah ini adalah hasilnya. Oke, semuanya sudah ya, hover-hovernya juga sudah jalan semuanya, dan kita bisa klik kanan kemudian pilih inspect. Nah, kita bisa lihat di sini untuk versi responsifnya teman-teman. Lihat untuk device iPhone, device Android. Nah, kita bisa lihat di sini semuanya ya. Semuanya sudah cukup oke ya untuk versi responsifnya. Oke. Ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menjadikan halaman home ini jadi halaman utama website kita ya. Karena teman-teman kalau buka website kalian ya, kita delete link yang ini, kita delete dan masuk ke halaman kalian atau website kalian, itu tampilannya masih seperti ini. Yang pasti akan tampilan defaultnya. Nah, jadi perlu disetting, kalian masuk ke sini teman-teman, ke dashboard dulu. Kemudian masuk ke menu setting, pilih yang reading. Lalu di bagian sini kalian pilih yang static page. Nah, di bagian home page-nya dipilih dengan halaman yang barusan kalian edit atau kalian buat ya. Di sini aku pakai yang halaman home, kemudian klik save change. Nah, sekarang kita buka website kita ya, visit site. Oke, ini masih cache ya, cache-nya masih nangkap. Nah, sekarang kita copy aja, copy dulu. Kemudian buka new incognito dan kita paste di sini. Nah, lihat ya, ini sudah langsung otomatis membuka halaman yang barusan kita buat ya. Jadi caranya seperti itu untuk menjadikan halaman yang kita buat itu jadi halaman utama website kita. Oke, jadi itu tadi cara membuat website landing page tanpa coding sama sekali menggunakan WordPress dan Elementor. Nah, caranya sebenarnya cukup simple dan mudah ya teman-teman. Aku jamin kalian pasti bisa bikin website sendiri. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kobom, sampai jumpa.